5.000. Nah, kalau rupiah kan beda. Rupiah ada berapa? Di 1,2 M apa berapa itu? Gitu ya. Oke, jadi itu untuk turbo ya, kurang lebih seperti itu. Nah, next kita akan coba cek Bang Lirik Turbo udah tadi ya. Mas Boy Keana ini minta NIR Bang. Oke, NIR. Ya, oke, kita akan coba cek pantau NIR ya, NIR protokol. Ini ada salah satu project blue chip ya, mengarah ke AI dApps ya, yang bisa dibilang project ini masih berkembang. Cuma pergerakannya nggak sevolatil kayak Solana ya, NIR ini. Tapi ya memang kalau kita bicara rata-rata ya volatil ya, bisa dibilang volatil kalau altcoin mah. Ya, jadi kita nggak bisa. Wih, NIR. Wow, NIR. Wih, mantep NIR. Gila, NIR bottom loh cuy. Tadi siapa nih? Tadi yang lihat PP Bang 0,39 sudah bottom. Oh, ini dari Mas Axerio ya. Wih, NIR ini mantep banget nih NIR. Tapi ya jangan ini dulu temen ya. Sabar cuy. Nih ya, karena NIR ini masih kita lihat ya temen, ini ada area demand ya, bisa dibilang yang gue kasih tanda merah ini. Itu area demand. Tapi harusnya nih NIR kepus nih harganya nih NIR nih harusnya ya. Tapi kita lihat aja deh time frame 1 hari dulu ya. Jadi kita akan coba cek lihat time frame 1 hari. Nah, beberapa hari terakhir memang NIR banyak sekali penjualan ya. Ini start di 20 November sampai tanggal 23 November ya waktu itu. Ya, 23 November banyak sekali penjualan, dan ini sudah sebenarnya udah waktunya NIR up. Harusnya ya di time frame 1 hari. Dia harusnya itu udah waktunya up NIR. Dan kalau kita cek juga untuk MACD-nya, oh belum confirm men, hati-hati. Ini masih konsolidasi ya. Belum confirm. Jadi ini belum ada konfirmasi kenaikan MACD-nya time frame 1 hari. Tapi yang gue lihat di stok RSI-nya udah golden man. Jadi gue pikir meskipun belum ada confirm kenaikan, gue pikir lu udah bisa masuk nih, Tapi dikit-dikit aja dulu ya, anggaplah test market dulu. Karena ini posisi udah oversold. Sebentar, buat kita mastiin lagi, kita akan cek lebih di time frame 4 jamnya ya seperti apa. Jadi makanya jangan masuk banyak-banyak dulu ya, karena apa, di time frame 4 jam sepertinya dia masih akan terkonsolidasi men. Jadi kalau misalkan ini masih terkonsolidasi, kita enaknya tunggu di mana bang? Lu nanti ya udah mulai cicil-cicil itu ketika NIR itu udah di sini nih. Nah ini di area sekitar 1,7 ya. Nah, makanya ini gue kasih penurunan atau target penurunan itu nggak langsung gue kasih ngejudge bahwa oh ini NIR akan di 1,7 nih, bener nggak. Tapi NIR ini potensinya kalau memang nanti dia turun ya dan mampu jebol area 1,7 ini potensinya yang gue kasih tanda merah ini. Ini tanda merah itu start di 1,7 sampai di 1,5. Nah itu potensi NIR. Berarti kalau kita melihat bahwa di time frame 4 jam ini ada potensi penurunan bang, kita enaknya tunggu di mana ya? Tunggu di area merah ini. Entah lu mau tunggu di 1,7, lu tunggu di 1,6, pokoknya mentoknya di 1,5 NIR. Pokoknya yang gue kasih tanda merah ini adalah area tunggu ya. Di start di 1,755 sampai di 1,564. Terserah lu mau entry di mana ya. Gitu. Tapi kalau lu tanya potensi terdekat penurunan itu ada di 1787. Itu terdekatnya sih kalau kenapa dia ada potensi penurunan ya, lu lihat ya di time frame 4 jamnya ngeri men. Time frame 4 jamnya itu ngeri tuh, lihat tuh. Ini kita tinggal tunggu anjlemnya doang. Baru nanti ketika ini sudah turun ya, sudah anjlem gitu NIR ya, time frame 4 jam udah koreksi nih, baru nanti ketika udah nyampe bawah lu sikat buy. Kenapa kok buy? Karena time frame 1 hari dia ke atas atau dia up. Nah hal ini juga terjadi juga ya kemarin itu di tanggal berapa nih, sebentar. Nih lu lihat deh, ketika ada konfirmasi dead cross atau udah overbought ya, bisa dibilang. Sebentar. Kemana ini tadi ya? 1,7 1,8 1,9 1,8 1,9 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 1,
Sebentar cuy. White. Nih lu lihat ya, nih sini. Nah ini. Jadi kita tunggu nanti ketika memang posisinya NIR udah di bawah sini ya untuk stok RSI-nya di time frame 4 jam, kita tinggal tunggu ini. Makanya nanti di area sini lu bisa buy. Oke? Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan gua ini area mana, Bang? Yaitu area sekitar berapa tadi? Tuh. Nih, sebentar. Sebentar ya. White. Nih terdekatnya dia akan ke sini. Nih terdekatnya lu bisa tunggu di 1,7 seperti yang udah gue bilang tadi. Terdekatnya ya. Misalkan di sini enaknya nyicil berapa, Bang? Ya nyicil aja 5% dulu ya dari uang dingin lu. Misalkan uang dingin lu 1 juta gitu ya, nyicil aja 5%, 50.000 kayak, atau lu nyicil 100.000 dulu kayak gitu, 10% gitu. Misalkan seperti itu, misalkan buat tes market aja apakah memang nanti di 1,7 ini bisa break atau enggak. Kalau nggak bisa, otomatis ada potensi chance dia akan naik, langsung naik ya. Tapi kalau ini potensi di 1,7 itu bisa break atau breakdown ya, gue pikir ya itu tadi potensi tujuannya bisa disampai di 1,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kan kita udah tahu tuh, wah ini berarti di time frame 1 hari ini bisa memungkinkan untuk time frame 4 jam ya, bisa mungkin untuk turun. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya begini teman. Pada dasarnya yang gue lihat ya ini gini nih. Jadi dia butuh kayaknya sih ya, kalau gue lihat marketnya dia tuh kayak butuh konsolidasi gini di sini teman. Nah gini, dia masih butuh konsolidasi. Ketika dia udah memenuhi konsolidasi di sini dan ngebuat pijakan, dia akan waktunya up gini. Nah ini kita bicara target untuk 1 hari ya teman ya. Kalau kita tadi bicara di time frame 4 jam untuk posisinya di mana, kita akan targetkan 1 harinya di mana. Nah jadi kalau lu targetin kenaikan terdekat berdasarkan time frame 1 hari ya, di sini kita mengacu pada golden fibonya aja, nggak usah ini ya. Terdekatnya dia bisa back to sekitar 2,2 dolar. Nah ini butuh kenaikan berapa, Bang? Ya kalau misalkan di harga sekarang dia langsung naik, berarti lu akan ada chance naik sekitar 24% ya, 24%an lah. Tapi kalau memang nanti dia ke bouncing turun dulu ya, misalkan anggaplah katakanlah dia di 1,7, berarti 1,7 ke sekitar level 2,2 dolar itu ada chance naik sekitar 31,20%. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari pertanyaan tadi. Masih apa tuh dari yang request apa namanya, NIR Mas Bokiana. Oke. Oke ya. Terus di sini ada malam masih ya. Pantau PP, Bang. Oke ya. BTC dominan kapan akan dump, Bang? Ketika orang udah cuan banyak. Karena orang itu gue pikir dia masih menunggu ya, masih ada harapan satu kali lagi nih Bitcoin di pump. Kok bisa gitu, Bang? Ya karena gue lihat time frame 1 hari ini Bitcoin udah waktunya terbang, men. Bitcoin udah waktunya terbang. Jadi kalau memang misalkan kita lihat di time frame 4 jam itu ada chance atau kesempatan buat kita buat market koreksi, ya itu kesempatan buat lu nyerok. Tunggu koreksi, lu serok dulu ya. Jadi gue lihat kondisi market sekarang, mudah-mudahan nanti di awal-awal Desember itu market akan hijau. Gue pikir seperti itu. Awal Desember ya, bukan berarti langsung tanggal 1 Desember langsung hijau, enggak. Bisa minggu pertama atau minggu kedua Desember itu market akan hijau. Yang gue lihat sih seperti itu. Makanya kalau memang misalkan sekarang itu, karena kan sekarang di bulan November belum habis ya, jadi ya kita bisa ini nih ya. Kalau Bang, kan banyak yang komen, Bang, aduh uang gua habis buat nyerok terus. Ya udah ya, kita tinggal tunggu aja nasib. Sentimennya bagus enggak gitu ya. Ya seperti itu. Oke, itu kurang lebih ya
Dan next kita akan coba cek ini PP ya. Kebetulan ini ada request dari Mas Excel Rio, dari Mas Bro ini SRP katanya. Oke. Oke, dari Mas Excel Rio ini PP ya.